Lo sadar nggak sih, banyak orang pengen punya kebebasan finansial, tapi tiap akhir bulan masih aja nunggu gajian, ngeluh duit kemana ya? Lucunya kita semua udah kerja keras, tapi entah kenapa, duit tuh kayak punya sayap, terbang aja gitu tanpa pamit. Padahal lo nggak perlu lahir dari keluarga kaya buat bisa naik level finansial. Yang lo butuhin itu bukan keberuntungan, tapi strategi yang benar dan konsisten. Hari ini gue bakal bahas 5 cara konkret buat naik level finansial dari nol. Dari titik dimana lo nggak punya tabungan, bahkan mungkin masih minus, sampai bisa punya fondasi yang kuat buat masa depan. Jadi kalau lo ngerasa hidup lo kayak muter di situ-situ aja, tonton sampai habis. Ini bisa jadi turning point lo. Kita hidup di zaman yang semuanya cepat. Order makanan 1 klik, beli barang tinggal geser layar, promo pay later di mana-mana. Anak muda sekarang tuh gampang banget terjebak gaya hidup. Kayak lo pengen nongkrong biar nggak FOMO, beli barang biar kelihatan keren di sosmed, atau ikut tren biar nggak ketinggalan. Tapi akhirnya lu malah jadi budak konsumsi. Masalahnya bukan cuma soal duitnya yang kurang, tapi mindsetnya yang salah. Kita terlalu fokus kelihatan kaya daripada beneran jadi kaya. Dan yang lebih parah, banyak orang nggak punya roadmap. Mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal naik level finansial itu sama kayak naik level di game. Kalau lu nggak ngerti mekaniknya, lu bakal stuck di level 1 selamanya. Nah, sekarang kita bongkar satu-satu nih. Gimana caranya lu bisa naik level finansial dari nol mulai hari ini juga? Poin 1, ubah mindset dari konsumtif ke produktif. Langkah pertama bukan soal duit, tapi cara lu mikir. Kalau mindset lu masih kerja buat beli barang, lu bakal capek. Tapi kalau lu ubah jadi kerja buat nambah aset, lu mulai main di level yang lebih tinggi. Contoh, orang konsumtif, dapat bonus, langsung beli iPhone baru. Orang produktif, dapat bonus invest ke skill baru, alat kerja, atau bisnis kecil. Bedanya apa? Yang satu nyenengin mata, yang satu nyenengin masa depan. Orang kaya mikir soal leverage, gimana duit mereka bisa kerja buat mereka. Orang biasa mikir gimana kerja buat dapetin duit. Jadi semulai sekarang, setiap kali lu pengen beli sesuatu, tanya ke diri sendiri, ini bikin gue makin produktif atau cuma pengen kelihatan keren? Poin 2, pahamin arus uang lu, financial awareness. Kalau lu nggak tahu duit lu kemana, jangan harap bisa naik level. Banyak orang gajinya naik, tapi hidupnya nggak berubah. Kenapa? Karena gaya hidupnya ikut naik juga. Mulai dari hal simple, catat pengeluaran. Boleh pakai aplikasi, boleh catatan manual. Yang penting lo tahu, berapa penghasilan lu tiap bulan, berapa yang lu keluarin, dan kemana aja duit itu pergi. Contoh, lu sadar tiap minggu nongkrong 200.000, total sebulan 800.000. Padahal kalau lu invest aja 500.000 tiap bulan, 5 tahun lagi itu bisa jadi belasan juta. Kesadaran finansial itu bukan tentang pelit, tapi tentang kontrol. Karena lu nggak bisa ngatur sesuatu yang gak lo sadar eksistensinya. Poin 3, bangun dana darurat dan pola simpanan. Sebelum ngomongin investasi, lu harus punya fondasi. Banyak orang gagal secara finansial bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak siap sama kejadian tak terduga. Misal motor lo mogok, lu sakit, atau tiba-tiba kehilangan kerja. Kalau nggak ada dana darurat, lu bakal ngutang. Dan itu bikin lu mundur 3 langkah. Targetnya simpel. Minimal 3-6 bulan pengeluaran lu. Simpen di rekening terpisah. Jangan digabung sama rekening harian. Dana darurat bukan tanda lu pesimis, tapi tanda lu realistis. Orang yang siap lebih bebas ambil keputusan dalam hidup. Poin 4. Naikin skill bukan cuma gaji. Ini salah satu hal paling underrated. Banyak orang sibuk nyari kerjaan bergaji besar. Padahal yang lebih penting adalah naikin value diri lo. Contoh, belajar skill baru, desain, copywriting, data, public speaking, marketing digital, coding, atau yang lainnya. Bangun personal brand, bikin portofolio atau mulai freelance. Gue pernah ketemu orang yang gajinya awalnya cuma 3 juta, tapi karena rajin upgrade skill, 2 tahun kemudian bisa tembus 15 juta. Bukan karena koneksi, tapi karena value-nya naik. Skill itu kayak aset tak terlihat. Lu bisa kehilangan kerja, tapi skill nggak bisa diambil orang. Poin 5, bangun multiple income stream, sumber penghasilan ganda. Kalau lu cuma punya satu sumber penghasilan, lu lagi main game hidup dengan satu nyawa aja. Sekali jatuh, kelar. Coba pikirin cara lain buat dapat income tambahan. Freelance sesuai skill lo, jual produk digital, affiliate marketing, investasi reksadana, saham, atau properti kecil-kecilan. Bikin konten kalau lu punya konsistensi. Mulainya kecil nggak masalah, yang penting mulai. Nanti efeknya snowball, makin lama makin gede. Orang kaya bukan yang kerja paling keras, tapi yang punya sistem yang kerja buat mereka. Lu tahu apa yang paling menarik? Banyak orang gagal bukan karena nggak punya kesempatan, tapi karena mereka nggak pernah mulai.
Mereka nunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat itu nggak akan datang kalau lo nggak jalan dulu. Naik level finansial itu bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa dibentuk. Mulai dari langkah kecil. Catat pengeluaran, sisihin duit, belajar skill, dan terus upgrade mindset lo. Dari situ hidup pelan-pelan bakal berubah. Jadi buat lo yang merasa masih nol, ingat, semua orang sukses juga mulai dari nol. Bedanya, mereka nggak berhenti di nol. Lo nggak perlu punya semua hal sekarang, yang penting lo punya arah. Mulai dari ubah mindset, kontrol arus uang, bangun pondasi, upgrade skill, dan cari peluang baru. Kalau lo konsisten, hasilnya bakal ngagetin lo sendiri. Kalimat terakhir dari gue, kalau lo nggak ngatur duit lo yang bakal ngatur hidup lo. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, tulis di kolom komentar insight apa yang paling nyentuh lo, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu di next video, saatnya lo naik level finansial.